Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jemaah sekalian, pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, ini boleh dikatakan bahwa masa itu adalah masa puncak kejayaan atau puncak persatuan daripada umat Islam. Sayyidina Umar memimpin dengan sangat adil, sangat teliti, dan sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, di zaman beliau ini juga model pemerintahan Islam yang paling ideal, yang menempatkan masalah dunia dan akhirat dengan sangat seimbang. Nah, di zaman beliau pula banyak pembaruan yang terjadi di dalam pemerintahan Islam. Wilayahnya pun, wilayahnya di zaman Sayyidina Umar itu kalau dikuruskan sekarang itu ada 28 negara. 28 negara. Itu wilayahnya Sayyidina Umar ketika memerintah atau di masa kekhalifahan beliau. Nah, sekarang kita tinggalkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar di Madinah. Sekarang kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan dunia luar. Dalam hal ini adalah masalah penaklukan-penaklukan yang sudah dimulai sejak zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Negara napa man Bu kalau yang sudah takluk? Napa Bu? Lali napa mboten? Irak nggih, Irak pun takluk dan beberapa kota lainnya. Kemudian ini Irak ini wilayah Persia. Kemudian Syam. Syam ini wilayah Romawi. Nah, Syam itu salah satunya adalah Palestina itu yang sekarang sedang Masya Allah luar biasa keadaannya. Syam itu Palestina, Lebanon, Syria, satunya nopo sebenarnya. Yordania, Yordania. Jadi 4 negara itu dulu disebut Syam. Nah, ini sekarang sedang konflik luar biasa. Nah, pada penaklukan-penaklukan sebelumnya, siapa kemarin panglima utamanya siapa kemarin, Pak? Sinten, Pak? Khalid bin Walid, Ini panglima yang paling terkenal di sepanjang masa, diakui oleh dunia, baik dunia Islam maupun non-Islam, itu mengakui. Bahkan di perang dunia kedua, itu seorang jenderal itu mengatakan bahwa salah satu guru saya adalah Khalid bin Walid. Padahal non-Islam, Pak. Salah satu jenderal, Padahal dia non-Islam mengatakan begitu di perang dunia kedua. Jadi penaklukan-penaklukan sebelumnya, Khalid menjadi tokoh sentral yang sangat dibanggakan karena tidak pernah kalah. Mulai dari kota-kota yang berada di Irak hingga beberapa kota yang berada di wilayah Syam. Nah, salah satu prestasi yang sangat dikagumi dan dikenang sepanjang masa, sekali lagi dikenang dunia, Pak, itu adalah perpindahan pasukan dari wilayah Irak menuju ke wilayah Syam. Yang dalam waktu-waktu biasanya
atau pasukan-pasukan biasanya itu menempuh dari Irak ke Syam ini dengan memerlukan waktu 18 hari. Tetapi tidak dengan Khalid. Berapa hari kemarin? 5 hari. 5 hari. Yang kemarin detailnya sudah kita bahas. Melewati tempat yang tidak ada air. Karena itu jalan pintas. Jadi Khalid hanya butuh 5 hari untuk memindahkan pasukan dari Irak menuju ke Syam. Sementara kalau waktu normal atau orang-orang normal itu butuh waktu 18 hari. Sekali lagi ini adalah peristiwa yang sangat dikagumi oleh dunia. Tidak hanya di kalangan Islam, tetapi di kalangan non-Islam juga. Nah, Sayyidina Abu Bakar pun memujinya. Sayyidina Abu Bakar memujinya dengan mengatakan, tidak akan ada lagi seorang ibu yang akan melahirkan bayi seperti Khalid. Berarti Khalid ini satu-satunya bayi yang dilahirkan dengan kemampuan yang sebegitu luar biasa. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, tidak akan ada lagi seorang ibu yang akan melahirkan bayi seperti Khalid. Para sahabat juga berkomentar, andaikan bukan Khalid, maka itu tidak akan bisa dilakukan. Andaikan bukan Khalid, maka pastilah tidak akan mampu. Nah, para jemaah sekalian, ternyata komentar-komentar ini bagi Sayyidina Umar ini ditangkap beda, Pak. Sayyidina Umar justru merasakan keresahan atas komentar-komentar daripada para sahabat ini. Beliau berpandangan bahwa situasi seperti ini kalau dibiarkan maka akan merusak akidah orang-orang Islam. Akan merusak akidah orang-orang Islam. Karena harapannya tertuju kepada Khalid, bukan kepada Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini namanya basyirah, Pak. Jadi melihat sesuatu dari sisi yang lain. Nah, Khalid ini juga manusia biasa. Suatu saat dia bisa mati, bisa gugur. Lalu bagaimana kalau andaikan harapan sudah tertuju pada Khalid, tiba-tiba Khalid ini gugur di medan perang. Maka ini akan sangat membahayakan bagi pasukan muslimin. Jadi yang pertama, akidah. Membahayakan akidah. Kalau bukan Khalid maka tidak akan bisa. Nah ini kalau kita ambil konteks pribadi, Pak. Panjenengan kalau misalnya ditakdirkan mempunyai harta yang banyak, kemudian merasa tenang dengan harta itu, kemudian melalaikan Allah, ini juga sama. Ini merusak akidah. Atau jenengan ibu-ibu punya suami yang kerjaannya mapan, kemudian dia merasa nyaman, merasa tenang dengan suami itu karena sudah bisa mencukupi segalanya. Kemudian seakan-akan yang mencukupi itu suaminya, padahal Allah. Termasuk juga kalau jenengan punya anak nanti, anaknya sudah mapan, terus dalam hati, nanti kalau saya tua, nanti saya akan ikut anak yang itu. Nah, itu sudah direncanakan. Ini juga berbahaya bagi akidah kita. Seakan-akan Allah tidak berperan. Bolehlah begitu, tetapi maksudnya boleh mengikuti anak, tetapi jangan punya rencana yang seperti itu. Biarlah Allah yang mengatur. Jadi sekali lagi komentar-komentar orang ini justru membahayakan akidahnya. Akan sedikit melalaikan Allah gitu. Maka beliau pun mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar agar posisi Khalid diganti, Pak. Digantikan dengan yang lain. Tetapi usulan ini tidak disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
di tahun ke-13 Hijriah, atau pada waktu itu belum ada tahun Hijriah, ya disebut 13 Hijrah gitu ya. Tepatnya hari Senin malam Selasa, bulan Jumadil Akhir, kepemimpinan kemudian beralih kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka beliau kemudian membuat kebijakan strategis. Apa kira-kira yang dilakukan? Yaitu mengganti jabatan Khalid bin Walid yang awalnya adalah panglima utama, kemudian digantikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Diganti oleh sinten wau? Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu bagaimana tanggapan Khalid? Masya Allah. Beliau asalnya di puncak ketenaran, kemudian diturunkan menjadi orang biasa. Kata Khalid, saya berperang bukan karena Umar, bukan karena Abu Bakar, atau bukan karena siapa-siapa. Tetapi saya berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Itulah pergantian antara Khalid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang waktu itu pasukan muslimin sedang menghadapi pasukan Romawi di medan Yarmuk. Yang kemarin sudah kita bahas. Jadi pasukan muslimin jumlahnya hanya 40.000, sementara pasukan Romawi jumlahnya 240.000. 1 banding berapa? 6. 1 banding 6. Tetapi luar biasanya pasukan muslimin mampu mengalahkan pasukan Romawi di medan Yarmuk. Ini pun nanti dikenang oleh dunia. Nah, kemudian beliau kembali mengajak atau memotivasi atau menggerakkan orang-orang Islam untuk kembali memerangi Irak. Jadi Irak ini ditinggal Khalid menuju ke Syam, sementara yang berada di situ dipimpin oleh seorang sahabat yang namanya Al-Musanna bin Haris. Sinten Bu? Al-Musanna bin Haris. Ini gak pakai terkenal nih. Masih disebut bolak-balik nggih lupa. Pada hari pertama tak seorang pun yang menerima ajakan. Enggak ada yang berani, nggih. Sebab kekuatan Persia sangat dahsyat dan menakutkan. Sedangkan sebagian besar pasukan muslimin berada di negeri Syam. Ini tantangan besar bagi orang-orang muslim pada waktu itu. Hari kedua sama. Hari kedua sama. Diajak kita perangi, kita taklukkan lagi wilayah-wilayah yang berada di Irak. Tidak ada yang tergerak. Hari ketiga sama. Tetapi hari ketiga ini kemudian seorang sahabat yang memimpin di Irak, yaitu Al-Musanna bin Haris. Ini posisinya sedang berada di Madinah, ingin meminta bantuan pasukan untuk memerangi Irak. Maka pada waktu itu Al-Musanna bin Haris kemudian mengatakan atau menjelaskan bahwa Allah telah menaklukkan sebagian dari wilayah Irak di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Al-Musanna juga memberikan gambaran bahwa jika mereka bisa menaklukkan Irak, maka mereka akan mendapatkan harta yang banyak, kekuasaan, dan perbekalan. Tetapi mereka tetap tidak mau bangkit untuk berperang. Masya Allah. Ya karena dibayang-bayangi oleh musuh yang jumlahnya luar biasa. Jadi waktu itu negara adik kuasa adalah Persia dan Romawi. Nah, negara Madinah baru berdiri Pak nggih. Baru berdiri sekitar berapa tahun itu? 13 tahun. 13 tahun pasukannya masih puluhan ribu.
gak sampai ratusan. Sementara pasukan Persia jumlahnya sudah ratusan ribu. Siapa yang tidak keder? Nah, baru hari keempat Pak, baru hari keempat hati mereka tergerak. Orang yang pertama menyatakan kesiapannya adalah seorang yang bernama Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi. Dia ini tidak termasuk sahabat Nabi karena belum pernah ketemu Nabi. Tetapi hatinya yang pertama kali tergerak. Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi. Kemudian disusul oleh seorang yang bernama Sulaid bin Qais Al-Ansari. Berarti ini orang Ansor. Sulaid ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, orang-orang Persia itu tak ubahnya seperti gerombolan setan karena kejahatan-kejahatannya. Bukankah aku telah memberikan jiwaku kepada Allah? Siapa yang menerima ajakanku dan mengikuti ajakanku? Kata Sulaid ini. Dan ucapan Sulaid ini mampu menggugah jiwa para sahabat yang lain. Mereka tersulut oleh ucapan Sulaid ini untuk jihad melawan Persia. Kemudian mereka meminta kepada Sayyidina Umar untuk mengangkat panglima perang. Kira-kira siapa yang diangkat, Pak? Siapa? Ya, orang yang pertama yang ngusul, orang pertama yang tergerak hatinya. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak menemukan orang yang lebih berhak dari orang yang pertama menerima ajakanku. Siapa tadi? Abu Ubaid. Abu Ubaid, ya. Maka diangkatlah Abu Ubaid ini menjadi panglima. Dan Sulaid, orang kedua, ini menjadi wakilnya. Maka para sahabat dan tabi'in, orang-orang yang belum pernah ketemu Nabi, kemudian mereka sepakat mengatakan sami'na wa ata'na, yang artinya adalah kami mendengar dan kami taati. Lalu Sayyidina Umar berwasiat kepada Ubaid agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang-orang muslim serta selalu bermusyawarah dengan para sahabat Nabi yang ikut perang pada waktu itu. Sebab sekali lagi Abu Ubaid ini bukan termasuk sahabat Nabi. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan Al-Musanna yang memang ditugasi Khalid untuk tinggal di Persia untuk segera kembali ke wilayah Irak, tepatnya di wilayah atau kota Hira. Nah, para jemaah sekalian, Sayyidina Umar ini terus memantau perkembangan Irak, Persia, dan Sam. Jadi beliau terus mengirim pasukan sekaligus memberikan peringatan-peringatan, perintah-perintah. Jadi melalui surat, tiap hari surat datang. Dia ada pos-posnya gitu ya. Mungkin berapa kilo ada pos, nanti ganti orang, yang lain istirahat, diteruskan dengan yang lain. Terus begitu. Terus memberikan perintah-perintah, membuat langkah-langkah strategis di medan perang. Jadi Sayyidina Umar ini model orang yang ingin tahu semua apa yang dilakukan oleh pasukannya. Kalau Sayyidina Abu Bakar dulu diserahkan kepada kepemimpinannya masing-masing. Tetapi Sayyidina Umar ini ingin mengetahui bagaimana strategi perang yang berada di wilayah Irak, di wilayah Sam, dan wilayah-wilayah yang lainnya. Maka kemudian pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaid dengan jumlah 7.000 orang ini mulai bergerak menuju ke wilayah Irak. Beliau juga menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah dengan jumlah 10.000 pasukan. Jadi terus Pak, bergelombang. Kemudian di luar Madinah, beliau juga menyiapkan pasukan dengan jumlah 40.000 yang dipimpin oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajili. Maka
ketika pasukan muslimin telah sampai di wilayah Irak, mereka mendapati pasukan Persia dalam keadaan bingung dengan raja mereka. Masya Allah. Berita yang tersebar di Persia adalah Persia telah mengangkat seorang raja wanita, yaitu Bauran binti Kisra. Raja apa, Bu? Raja wanita namanya Bauran binti Kisra. Setelah membunuh kaisar yang sah, yaitu Azarmidak namanya. Rada angel nih. Azarmidak. Tetapi Bauran ini, raja wanita ini, menyerahkan kerajaannya kepada panglima perangnya, yaitu Rustum bin Faruzat. Angel meneh. Rustum bin Faruzat. Selama 10 tahun untuk mengatasi masalah perang dengan orang Islam ini. Jadi pemerintahannya diserahkan kepada panglima perangnya. Sementara raja wanita ini ya enak-enakan lah daripada mikir. Kira-kira begitu. Nah, ini membuat bingung tentara Persia. Nah, keadaan ini menguntungkan apa mboten, Pak, bagi pasukan muslimin? Sangat menguntungkan, sangat menguntungkan bagi pasukan muslimin. Itulah wilayah Persia, Pak. Nah, karena dulu Raja Kisra Abrawais itu ketika disurati Nabi untuk diajak beriman, belum apa-apa sudah dirobek-robek suratnya itu, ketika mendengar bahwa ada nama seseorang yang berada di atasnya. Namanya kirim surat ini kan yang ngirim dulu, Pak, namanya. Baru yang dikirimi. Nah, mendengar ada nama orang lain disebut sebelum namanya sudah marah-marah. Suratnya langsung disobek-sobek. Maka Nabi kemudian mendoakan pemimpin ini dengan kalimat Mazzakallahu mulkahu kama mazzakahu risalati. Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya seperti dia merobek-robek suratku. Ini doa Nabi untuk wilayah Persia. Nah, para jamaah sekalian, selang 1 bulan setelah itu, maka Raja Kisra ini dikudeta oleh anaknya sendiri. Dikudeta oleh anaknya sendiri. Nah, nanti anaknya sendiri inilah yang kemudian dikudeta lagi oleh raja wanita tadi, yaitu Bauran binti Kisra. Nah, kira-kira begitu. Lalu peperangan besar pertama pun terjadi di wilayah yang namanya wilayah Namarik. Sehingga perang itu disebut dengan perang Namarik. Pasukan muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia dan berhasil menawan panglima utamanya yang bernama Jaban. Panglima utama yang bernama Jaban. Tetapi oleh Abu Ubaid, yaitu panglima pasukan muslimin, Jaban ini kemudian diampuni, tidak dibunuh, dan diminta tebusan. Maka para jemaah sekalian, berita ini menyebar di seluruh penduduk-penduduk yang berada di sekitar Namarik itu. Sehingga mereka sangat tertarik dengan akhlak pasukan muslimin. Maka banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Ini luar biasanya pasukan-pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tidak hanya mengandalkan kemenangan, tetapi yang terpenting adalah mengajak penduduk setempat untuk masuk Islam, dengan menarik mereka dengan akhlak yang bagus. Lalu bagaimana kiprah pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaid selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.